Oke teman-teman, jadi video kali ini kita akan membahas lagi, yaitu durasi tonton itu menjadi faktor penting sebenarnya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, kalau kita itu sebenarnya dalam mengupload sebuah konten atau video ya, mau itu video panjang atau video short, kita itu kadang suka melupakan bagian yang menjadi penting sekali dalam menentukan performa channel dan juga video kita, yaitu durasi tonton rata-rata. Jadi durasi tonton rata-rata penonton itu menunjukkan seberapa efisienkah video atau konten yang kita buat kepada penonton. Jadi itu kan nilainya itu real ya teman-teman, menurut datanya itu berdasarkan penonton yang YouTube olah lagi menjadi data seperti itu teman-teman. Nah jadi pada video kali ini kita akan membahas itu, apakah itu akan berpengaruh kepada kondisi channel kita, kepada performa channel YouTube kita, ataupun kepada kesehatannya mungkin. Oke teman-teman, untuk poin yang pertama yaitu jadi durasi tonton rata-rata itu menentukan yaitu kualitas video. Kualitas video dalam artian bukan berarti kita harus editan bagus, terus juga hasil kameranya harus bagus. Itu sebenarnya menjadi faktor juga ya, tapi menurut saya sih itu nggak terlalu ya. Yang penting bagaimana teman-teman menuliskan alurnya. Jadi alur penjelasannya seperti teman-teman, analoginya seperti ini. Contoh, teman-teman membuat video tutorial membuat bakso. Nah jadi step awal itu teman-teman membuat, misalnya teman-teman persiapan bahannya dulu, lalu alat yang digunakannya apa, lalu step-stepnya apa, sampai hasilnya. Jadi alur videonya itu nyambung teman-teman ya, enggak kepotong-potong. Misalnya gini, teman-teman dalam pembuatan bakso ada untuk bahannya, misalnya nih ada garam, ada penyedap rasa seperti itu, tapi teman-teman pas dalam pembuatan masaknya teman-teman lupa memasukkan penyedap rasa, itu kan kelewat tuh. Nah jadi penonton bakal, kok tadi ada penyedap rasa tapi kok pas dimasukin nggak ada. Itu sebenarnya penting teman-teman ya, itu sebenarnya faktor penting. Jadi alur video itu mempengaruhi juga daripada durasi tonton. Jadi penonton itu nggak bakal bingung. Jadi pokoknya jangan sampai membuat penonton itu bingung kalau ngeliat video kita. Itu kalau misalnya bingung teman-teman, ya penonton mungkin bakal skip aja gitu. Oke, yang kedua ada itu menentukan nilai RPM dan juga penghasilan. Jadi untuk poin yang kedua ini ya, ini khusus teman-teman yang udah monetisasi video YouTube channelnya teman-teman ya. Ini sebenarnya mempengaruhi juga. Jadi semakin lama penonton itu menonton video kita atau durasi tonton yang tinggi, itu juga mempengaruhi daripada penghasilannya. Contoh gini, misalnya kita bikin video 5 menit tapi durasi tontonnya itu cuma 1 menit, itu mempengaruhi teman-teman. Jadi nanti dia akan mempengaruhi nilai RPM nya. Kalau misalnya nilai RPM itu kan berarti kan nilai 1000 view nya kita diberi berapa. Kalau semakin tinggi daripada durasi tontonnya, jadi semakin besar penghasilannya. Saya pernah mereview melihat sebuah channel YouTube jadi seperti itu. Begitu juga mempengaruhi teman-teman ya. Jadi kalau bisa teman-teman tuh membuat kontennya itu, alurnya itu harus, yang pertama alurnya, yang kedua itu dari segi editingnya ya, itu harus agak menarik teman-teman. Karena kita ketahui kita itu bakal kalah sama youtuber-youtuber yang sudah besar, yang mereka itu mempunyai alat yang lebih proper dan juga skill yang lebih hebat teman-teman, seperti itu ya. Kita tuh juga harus bisa memanfaatkan alat yang ada dan juga meningkatkan kemampuan kita seperti itu, karena itu memang berpengaruh sekali jika kita ingin bersaing di dunia YouTube yang sangat ketat ini. Karena memang dunia YouTube sekarang emang ketat banget teman-teman, persaingannya teman-teman ya. Oke, untuk yang poin yang ketiga yaitu bagaimana kita menentukan kenyamanan audiens. Jadi ini kenyamanan audiens itu daripada yang mempengaruhinya itu yaitu daripada editing kita teman-teman. Editing yang kita buat itu bagaimana, misalnya gini, kita bikin video game tapi itu video kita cuma ada kita ngomong-ngomong basa-basi doang tanpa ada musik ataupun sound effect, dan jadi nanti penonton itu bakal kayak bingung, ini kita tuh emang menyampaikan tutorial tapi dia bagaimana kita menyampaikan pesan yang ada di video kita itu dengan cara yang lain gitu. Misalnya ada ya lucu-lucuannya atau ada sebuah kata-katanya seperti itu, karena itu juga mempengaruhi teman-teman. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu menentukan pertumbuhan channel. Jadi semakin tinggi durasi tonton rata-ratanya, semakin juga menentukan channel kita. Contoh gini teman-teman, misalnya teman-teman bikin videonya itu 10 menit, yang nontonnya itu hampir 50%, nah itu akan naik teman-teman. Jadi grafik si channel YouTube kita itu akan menaik dan juga akan berdampak
kepada teman-teman yang udah monetisasi. Jadi kalau misalnya udah monetisasi terus durasi tontonnya, saya yakin dia penghasilannya bakal nambah. Yang bakal nambah itu apa? Nilai RPM-nya teman-teman. Jadi nilai RPM semakin dia lama durasi tontonnya, jadi nilai RPM-nya akan semakin besar. Oke teman-teman, sekian dulu ilmunya bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan salam sukses.